Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang gametogenesis. Pada materi ini ada dua hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah spermatogenesis dan yang kedua adalah oogenesis. Mari kita simak penjelasan tentang spermatogenesis. Spermatogenesis adalah peristiwa pembentukan gamet jantan atau biasa lebih dikenal dengan sel sperma. Peristiwa spermatogenesis terjadi di testis, dibentuk di dalam tubula seminiferus dan dipengaruhi oleh beberapa hormon. Yang pertama adalah hormon FSH yang berfungsi merangsang pembentukan sperma secara langsung. Dan yang kedua adalah hormon LH yang merangsang sel Leydig untuk memperoleh sekresi testosteron. Sel sperma terdiri atas kepala, bagian tengah, dan ekor. Pada bagian kepala terdapat materi inti dan akrosom yang berisi enzim-enzim yang berpengaruh ketika sel sperma menembus sel telur. Begitu pula pada bagian tengah memiliki sejumlah mitokondria yang berfungsi untuk melakukan metabolisme. Dan pada bagian ekor berbentuk seperti cambuk yang berperan di dalam membantu pergerakan. Proses pembentukan sel sperma atau spermatogenesis dapat dilihat pada gambar. Tahap spermatogenesis terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama adalah pada tubulus seminiferus terdapat sel induk germinal dinamakan calon sperma. Setiap calon sperma ini dikenal dengan spermatogonia yang akan melakukan pembelahan mitosis membentuk spermatosit primer. Spermatosit primer inilah yang akan melakukan pembelahan meiosis yang pertama dan membentuk dua spermatosit sekunder. Setiap spermatosit sekunder akan melakukan pembelahan meiosis yang kedua dan menghasilkan dua spermatid yang bersifat haploid. Nah, keempat spermatid inilah yang akan berkembang menjadi sperma yang matang dan bersifat haploid yang akan menuju ke epididymis. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur yang lebih dikenal dengan ovum. Wanita hanya mengeluarkan satu sel telur saja selama waktu tertentu atau siklus. Proses pembentukan sel telur dipengaruhi oleh beberapa hormon, antara lain hormon FSH yang merangsang pertumbuhan sel-sel folikel sekitar sel ovum. Hormon estrogen merangsang sekresi hormon LH. Hormon LH berfungsi merangsang terjadinya ovulasi dan hormon progesteron menghambat sekresi FSH dan LH. Proses pembentukan sel telur terjadi di ovarium. Selama 28 hari sekali sel ovum dikeluarkan oleh ovarium. Sel telur ini telah matang dan mengalami ovulasi. Untuk memahami lebih jauh bagaimana proses pembentukan sel telur yang terjadi di ovarium, perhatikan gambar berikut. Nah, tahap dari oogenesis antara lain, oogenesis diawali dengan pembelahan mitosis. Oogonium menjadi oosit primer. Oosit primer ini akan mengalami pembelahan meiosis menjadi satu oosit sekunder dan satu badan polar yang pertama. Oosit sekunder akan membelah secara meiosis menjadi satu ootit dan satu badan polar yang kedua. Ootit inilah yang akan berkembang menjadi sel telur atau ovum. Sedangkan untuk badan polar 1 dan 2 akan mengalami peluruhan yang lebih dikenal dengan degenerasi. Itulah tadi penjelasan materi tentang gametogenesis. Semoga anak-anakku semua bisa memahami.